Oh ya, sudah terekam. Oke, saya ulangi kembali Ananda semua. Integral yang sudah pernah kita pelajari sebenarnya namanya adalah integral Riemann ya. Mulai dari SMA sampai kalau tidak salah di kalkulus 2 itu atau kalkulus dasar sudah pernah juga dipelajari integral Riemann ya. Jadi bukan langsung definisinya adalah anti turunan. Walaupun menghitungnya menggunakan anti turunan ya, anti turunan karena ada teorema dasar integral yang menyatakan bahwa integral untuk fungsi kontinu baik diintegralkan menggunakan integral Riemann atau menggunakan integral anti turunan itu hasilnya sama. Ya. Karena menghitung integral Riemann itu termasuk hal yang agak sulit, maka jalan keluarnya adalah menggunakan teorema tersebut, yaitu dengan menggunakan integral anti turunan. Ya, jadi integral Riemann hitungnya menggunakan anti turunan. Integral anti turunan biasanya disebut integral Newton ya, Newton. Ya. Baik, Ananda semua, saya akan share screen ya. Ya. Oke. Ya. Anda sudah lihat tayangan share screen-nya? Iya Pak, sudah. Ya, Pak. Kasih. Ya, ini agak mengganggu ini foto saya ini gambarnya. Ya, baik. Yang akan kita pelajari sebenarnya ini adalah integral dengan koordinat polar. Ya, integral dengan koordinat polar. Namun demikian, saya mau menekankan bahwa integral Riemann itu dibanding integral anti turunan itu jauh lebih aplikabel ya. Jadi aplikasinya lebih banyak ya. Ya, karena integral itu dibangun dari penjumlahan atau namanya jumlah Riemann ya. Ya. Di beberapa buku termasuk buku yang kita gunakan itu ada beberapa aplikasi integral yang akan kita bicarakan ya, mulai dari menghitung luas, volume, kemudian density itu kerapatan ya, kerapatan, kemudian momen. Ya, ini orang fisika ini yang biasanya mempelajari momen, kemudian titik kesetimbangan ya. Ya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk tertentu, lalu kita mau cari titik beratnya atau titik kesetimbangannya, asalkan fungsinya bisa kita ketahui, nah, maka menggunakan integral itu jauh lebih mudah ya. Ya makanya mahasiswa jurusan matematika biasanya lancar-lancar saja kalau belajar fisika ya, utamanya pada fisika zat padat gitu. Ya, saya ingat dulu waktu S1 itu ada pelajaran fisika, bukan pelajaran fisika di mata kuliah matematikanya, tetapi kita memang waktu itu diharuskan mempelajari mata kuliah di jurusan lain ya. Kebetulan saya ambil fisika, ya lumayan gampang rasanya karena kita menggunakan integral itu untuk menghitung titik kesetimbangan, momen, dan sebagainya. Iya. Itu dibanding teman-teman dari fisika kesulitan pada integralnya. Ya. Oke, baik Ananda semua. Kita
mulai ya. Saya mau memperlihatkan kembali supaya bisa menjadi acuan ya bahwa integral ya, jadi kalau kita punya satu variabel dulu Ananda ya. Nah, misalnya begini. Nah, integral dari A sampai B fx dx. Ya, ini satu variabel dulu. Ini ada dua gitu. Ada dua. Yang pertama itu adalah dihitung menggunakan sigma. Ya, sorry. Ini harus ada limit di sini. Ya, ini integral Riemann. Jadi limit n menuju tak hingga, kemudian sigma i mulai 1 sampai n, kemudian f x bintang titik sampel delta xi ya bintang. Nah, ini integral Riemann ya. Oke. Kemudian yang kedua, integral itu adalah integral antiturunan. Jadi hasilnya kalau ini f kecil, maka hasilnya adalah suatu fungsi f besar x, tetapi batas dari A sampai B. Iya. Nah, jadi yang kedua ini disebut integral Newton ya. Ini integral antiturunan atau integral Newton. Nah, kalau yang pertama tadi, yang ini, ya, itu disebut integral Riemann. Ya, nanti kalau Ananda ada yang mau lanjut belajar di S2 matematika, boleh pilih ITB, UGM, ya nanti belajarnya teori integral ya. Integral Riemann. Ya, iya. Ya, jadi itu ya. Nampak bahwa ternyata menghitung integral untuk integral Riemann itu lebih sulit ya karena menggunakan notasi sigma. Ya, kemudian karena kalau f kecil, jadi kalau ini f-nya kontinu, ya kalau fungsi jadi f, kalau f kontinu, maka hasil dari integral Riemann dan integral antiturunan itu sama. Ya, Anda bisa lihat kembali pelajarannya di kalkulus 2 ya. Biasanya di semester 2 ya atau semester 1. Ya, itu integralnya sama. Sehingga untuk menghitung integral, meskipun itu integral Riemann awalnya, menghitung integralnya tidak perlu pakai notasi sigma. Wah, susah itu. Ya, jadi langsung saja menggunakan integral anti turunan. Ya. Ya, mudah-mudahan ini masih ingat ya, notasi sigma ini asalnya dari mana? Saya mau gambar dulu supaya Anda ingat kembali ya. Ingat kembali. Ya. Nah, kalau kita punya fungsi, saya gambar seperti ini, misalnya ini, kita mau integralkan dari A sampai B, maka ini dipartisikan ya, ya di apa itu di apa dipartisi ya, jadi dibagi-bagi ya. Jadi A ini sama dengan X0, kemudian di sini X1, X2 dan sebagainya. Tetapi X bintangnya boleh diambil di tengah. Ya, misalnya ini yang di sini, yang di tengah di sini misalnya X bintang, nah, X bintang yang ke I. Ya, X bintang yang ke I. Kemudian tingginya nilai fungsi, ya nilai fungsi tentu ini bisa ditulis f x i bintang. Nah, ya diperkalikan ya, diperkalikan antara fxi dengan lebarnya ini. Lebarnya ini dinyatakan dengan apa? Delta xi. Ya, delta. Nah, lalu dijumlahkan.
Jadi mulai dari fx1 delta x1 tambah fx2 delta x2 tambah fx3 delta x3 sampai dan seterusnya sampai fxn delta xn. Jadi kita jumlahkan ya. Ini proses integral Riemann ini memang agak ribet ya. Jadi menghitung jumlah dari nilai fungsi fxi. Jadi fx itu mulai dari x1 bintang, x2 bintang, x3 bintang sampai xn bintang. Ya. Kemudian dikalikan dengan lebarnya di bawah delta xi bintang. Nah, untuk menjadikannya integral, maka banyaknya partisi ini dibuat sangat kecil. Dibuat sangat kecil sehingga banyaknya partisi itu menjadi tak hingga ya banyaknya. Jadi kita bisa tulis di sini kalau partisinya dibuat tak hingga banyaknya, tentu setiap delta x itu menjadi sangat kecil. Jadi ini limit n-nya menuju tak hingga. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai integral dari A sampai B fx dx. Ya, ini namanya integral Riemann. Nah, ini memang kelihatan lebih menyulitkan menghitungnya ya. Nah, tetapi menggunakan cara ini itu aplikasinya itu sangat banyak. Nanti akan kita lihat bagaimana aplikasinya. Ya. Oke, ini perkenalan kita untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi tolong diingat bahwa integral itu adalah limit n menuju tak hingga sigma i mulai 1 sampai n fxi bintang kali delta xi bintang. Nah, itu untuk fungsi yang variabelnya 1 fx. Ya. Kita sudah pernah mempelajari pada pertemuan sebelumnya untuk fungsi yang variabelnya lebih dari 1. Misalnya ada 2. Jadi misalnya fx, y. Saya sudah buatkan video kalau tidak salah beberapa minggu sebelumnya. Itu juga dasarnya adalah menggunakan sigma, notasi sigma. Iya. Oke, kita hanya ingat kembali ya. Jadi bagaimana kalau integralnya, saya balik ya, integralnya adalah dua variabel. Nah, misalnya fungsinya adalah fx, y. Maka menghitung jumlahnya itu tetap dipartisikan. Ya, saya kalau tidak salah saya sudah pernah berikan ya limit apa ini? Sorry, maaf. Limit jadi ada 2 x dengan y-nya, x dengan y-nya, m dengan n. Kemudian ini sigma ya i mulai 1 sampai n sampai m j ya, j sampai m, kemudian sigma i mulai 1 sampai n. Nah, di sini f ya xi ya bintang koma yj bintang ya gitu ya. Apa ini? Delta ya, delta ini. Oh, x dulu. Y dulu. Delta yi. Nah, kemudian delta xi, yj ya. Ya. Bintang. Nah, itu sama dengan integral ini, integral ganda pada daerah R, fx, y, dA. Ya. Seperti itu definisinya yang kemarin ya. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke apa yang sebenarnya hari ini
kita mau pelajari. Jadi prosesnya tetap membuat partisi. Jadi yang kita mau pelajari ini adalah koordinat polar, bagaimana mengintegralkannya. Nah, koordinat polar itu adalah salah satu cara menentukan letak sebuah titik pada ruang berdimensi 2, bukan posisinya X, Y. Ya, ya, contohnya misalnya ini ya. Ya. Nah, titik yang di sini kan kalau kita pakai koordinat siku-siku, itu titiknya adalah X, Y. Itu koordinat siku-siku. Tetapi rupanya letak titik di suatu bidang itu bukan hanya dengan menggunakan koordinat X, Y. Tetapi ada koordinat lain. Caranya bagaimana? Kita tarik garis dari titik O ke titik tersebut. Nah, lalu kita hitung berapa panjangnya. Ternyata panjangnya adalah R. Ya, jadi dari titik O kita tarik garis panjangnya R. Tapi kan titik-titik yang panjangnya R dari titik O itu banyak sekali. Ini di sini juga, ya di sini juga R semua. Nah, letak titik X, Y ini supaya tetap ini dihitung berapa sudutnya ya dari sumbu mendatar. Ya, berapa sudutnya? Ya, ternyata di dalam gambar sudutnya adalah theta. Ya, sehingga koordinat X, Y itu sekarang menjadi koordinat R, theta. Ya. Jadi berubah. Jadi koordinat X, Y itu koordinat siku-siku. Kemudian koordinat R, theta itu namanya koordinat polar. Ya, koordinat polar. Jadi R, theta itu adalah salah satu cara untuk menentukan letak sebuah titik berdasarkan jarak dari titik O, kemudian besar sudut dari sumbu mendatar. Ya, dari sumbu mendatar. Jadi R-nya itu jarak dari titik O, theta adalah besar sudut yang dibentuk dari sumbu mendatar. Ya, sebenarnya di sini sumbu X ya. Ya, tetapi kan kita tidak namanya bukan lagi sumbu X, tapi kita tulis saja sumbu yang mendatar horizontal ya. Iya. Oke, Ananda. Nah, sekarang bagaimana prosesnya mengubah dari koordinat X, Y menjadi R, theta? Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, transformasi X, Y menjadi R, theta dan sebaliknya itu kan sama saja. Coba kita lihat. Kalau ada segitiga, ya, misalnya ada segitiga seperti ini, ya, oke. Kemudian di sini X, oh tidak bisa lagi ya. Oke, saya kalau begitu saya gambar di tempat lain. Ya, gitu ya. Ya, oke. Kalau ada segitiga seperti ini, ya. Kemudian ini ada X, kemudian tingginya Y. Tentu koordinatnya di sini adalah koordinat X, Y. Nah, sekarang kalau panjangnya dari titik O di sini ke titik yang X, Y adalah R, kemudian sudut yang dibentuk adalah theta, maka X, coba dilihat bagaimana membuatnya. X itu apa? Ya, masih ingat? Panjang sisi di dekat sudut itu sama dengan R cos theta. Ya. Ya. Kemudian panjang sisi di depan sudut itu adalah Y adalah R sin theta. Ya, masih ingat ya? Nah, inilah yang menjadi transformasi dari X
Y ke R, theta atau sebaliknya. Iya. Nah, menggunakan koordinat polar ini kita juga bisa membangun integralnya ya, integralnya. Ya, jadi bukan lagi seperti kemarin dx dy, tetapi tentu ada dr-nya, ada d theta. Iya. Nah, sekarang kita coba-coba lihat bagaimana prosesnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa proses membangun integral itu pertama adalah membuat partisi, jadi membagi-bagi. Ya, membagi-bagi. Jadi kalau daerah integralnya sebuah bidang, maka bidang tersebut dibagi-bagi ya, dibagi-bagi di dalam beberapa partisi. Ya, kalau misalnya menggunakan koordinat siku-siku, lalu ada di sini daerah integralnya, ya, maka ini membaginya begini caranya. Ya, ini koordinat siku-siku ya, ini dibagi-bagi, ya, kemudian ini, ya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian diambil titik sampel ya. Ya. Nah, di sini titiknya misalnya namanya, waduh, ikut juga. Ya, XI, YJ. Nah, ya ini kan sumbu X yang mendatar ya, sumbu X. Nah, kemudian yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, sehingga integralnya seperti tadi saya jelaskan, nah, integralnya adalah menggunakan dua notasi sigma. Kalau tidak salah saya sudah tulis di sini ya sebelumnya. Ini dia yang bawah. Nah, ini integralnya yang tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam koordinat polar? Ya, kita bentuk lagi. Ya, misalnya ini. Kemudian gambarnya tetap sama ya. Oke. Nah, caranya, nah kita membuat partisinya begini caranya. Ya ini, sorry. Oke, salah. Oke. Ya, jadi kita membuat R-nya sepanjang ini. Satu. Saya masih menggunakan penghapus tadi. Ya, pertama ini. Ya. Nah, R panjangnya segini ya. Ya. Kemudian dibagi lagi. Ya, ini. Terus. Nah, ini baru membaginya berdasarkan panjangnya R gitu ya. Ya, dan sebagainya. Terus. Nah, bagaimana sudutnya? Nah, kita buat lagi partisikan begini. Tuh. Nah, sekarang sudah terbentuk. Terbentuk sekat-sekat ya. Oke. Nah, kita ambil salah satu titik sampel. Misalnya kita ambil sebenarnya ini bukan kotak ya, ini melengkung ini. Kalau ini lurus, yang lurus ini. Kemudian kalau yang apa? Bagaimana mengatakannya ya? Ini melengkung, ya melengkung. Nah, sekarang kalau ini titiknya di dalam, pas di tengah-tengah saya ambil, katakanlah saya namakan R apa ini? R yang ke I bintang koma sudut yang ke J jadi theta. Ya. Nah, koordinatnya coba dilihat ada perubahan koordinat ya. Ya, sekarang kita membangun integral dari gambar yang kedua. Ya, bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat. Kita harus hitung luas yang kotak yang sudah kita tebalkan tadi. Ya, bagaimana menghitung luasnya? Nah, coba saya perbesar ya.
Katakanlah saya perbesar. Ya, ini melengkung. Ini juga melengkung. Kemudian ini. Ya, bagaimana menghitung luasnya? Luasnya ini. Ya, yang ini ya. Ya, oke. Katakan dari ikut terus. Dari sini sampai di sini adalah R yang ke I-1. Nah, yang agak pendek ya. Oke. Kemudian R yang kedua, R yang kedua, yang sampai di ujung. Ini namanya RI. Oke. Ya. Kemudian sudut yang dibentuk ini adalah kalau kita buat di sini ini delta theta 1. Kemudian sudut yang agak besar adalah theta 2. Ya. Sudah ingat? Nah, sekarang bagaimana menghitung luasnya? Luasnya ini. Ya. Nah, masih ingat di kalkulus sebelumnya bahwa luas permukaan, luas bidang lingkaran. Masih ingat ya? Luas bidang lingkaran itu apa? Tanya ini adalah R. Berapa luasnya ini? Masih ingat? Pi R kuadrat ya? Kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Nah, sebenarnya kalau diuraikan pi R kuadrat itu, ini kan satu lingkaran ini kan 2pi itu. Ya, jadi sebenarnya pi R kuadrat itu sama saja dengan sudut keseluruhan 2pi yang dibagi 2 lalu kali R kuadrat. Ya. Nah, kalau begitu, bagaimana menghitung luas yang dari gambar yang kita buat ini? Nah, tentu besar sudut yang terbentuk ya dikali R kuadrat. Jadi kalau luas keseluruhan R1 ini sampai ke titik O, ini sama dengan apa nih? Berapa sudutnya? Berapa sudut yang dibentuk? Luasnya tentu adalah apa ini? Pi 2 besar sudutnya pi 2 theta 2 kurang theta 1 ya per 2. Waduh, hampir per 2. Oh. Ini kurang di sini. Theta 2 kurang theta 1 per 2. Nah, R1 kuadrat. Ya, R1 kuadrat itu RI kuadrat ya, maaf. Ya, kemudian dikurangi luas yang kosong ini. Tentu kita dapat luas yang kita arsir. Nah, jadi luas yang kosong itu adalah theta 2 kurang theta 1 per 2 kali RI-1 kuadrat. Jadi tinggal dikurangi dengan RI-1 kuadrat. Nah, inilah luas dari gambar yang kita sedang arsir ini. Ya. Yaitu theta 2 kurang theta 1 per 2. Nah, nanti theta 2 kurang theta 1 kita simbol sebagai delta theta atau d theta. Nah, RI kuadrat dikurangi RI-1 kuadrat nanti bisa kita uraikan. Ya, saya buat satu halaman kosong lagi. Mudah-mudahan kita masih ingat ya. Coba saya ulangi kembali gambarnya. Ya. Ya. Di sini
min 1. Kalau yang di sini sampai ujung RI. Kemudian ini adalah theta 2 kurang theta 1. Ya, oke. Ya, tadi kita sudah tulis ya, luasnya ini berapa? Luasnya ini adalah theta 2 kurang theta 1 per 2 RI kuadrat dikurangi RI min 1 kuadrat. Nah, kalau saya uraikan ini, hasilnya menjadi apa? Saya tulis kembali, theta 2 kurang theta 1 per 2. Nah, ini kan, masih ingat Ananda semua? A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau diuraikan menjadi A kurang B kali A ditambah B. Ya, berarti sama saja dengan RI kurang RI min 1 ya, kali RI plus RI min 1. Ya, jadi kalau saya tulis, saya dahulukan tambahnya dulu. RI tambah RI min 1 kali RI kurang RI min 1. Nah, apa artinya ini? Yang ini, saya ambil ini dibagi 2. Nah, yang ini, sedikit. RI plus RI min 1 lalu dibagi 2. Nah, itu kan sama dengan persis di tengah-tengahnya, toh? Ya, pas di tengah-tengahnya. Ya, R. Jadi ini sama dengan R bintang. Ya, jadi pas tengahnya kita ambil sebagai titik sampel. Inilah adalah RI bintang. Nah, jadi tinggal di depannya ini adalah delta 2 kurang delta 1. Tidak pakai 1/2 lagi. Ya. Nah, kemudian RI dikurangi apa ini? RI min 1. Ini masih ada RI dikurangi RI min 1. Ah, kita bisa lihat bahwa ternyata kalau kita mengubah ini kita dapat RI bintang, ya. Kemudian ini RI dikurangi RI min 1 itu sama dengan delta R ya. Ya, perubahan. Jadi delta R. Nah, kemudian delta theta 2 kurang theta 1 itu sama dengan delta theta. Ya. Nah, inilah luasan-luasan dari partisi-partisi yang kita bentuk. Ini hanya satu bagian saja. Ya. Jadi kalau digambar keseluruhan seperti ini yang kedua, ya. Maka kalau dijumlahkan semua luasannya, ya, kemudian dikalikan dengan fungsi fx, y atau f theta, fr, theta, nah kita dapat ini. Jadi kalau kita jumlahkan sigma, ya, I-nya mulai 1 sampai N, kemudian J-nya mulai 1 sampai M misalnya, kemudian di sini R, R-nya itu I ya, kalau begitu diganti saja, ini J, ini yang J kita ganti dengan I. Ya, I mulai 1. Nah, kemudian ini kita tulis R I bintang kali delta R kali delta theta. Nah, ini adalah jumlah. Jadi keseluruhan ini adalah jumlah luas-luas kotak-kotak. Nah, yang kita sudah buat gambarnya di halaman sebelumnya. Nah, kalau kotak-kotaknya dibuat sangat kecil, ya, kotak-kotaknya dibuat sangat kecil, nah tentu banyaknya kotak menjadi tak hingga banyaknya. Nah, tentu saja
kita harus mengambil limitnya ini. Jadi kalau N-nya dibuat tak hingga, M-nya dibuat tak hingga, jadi kita bisa tulis ini, limit N menuju tak hingga, limit M menuju tak hingga, ya. Nah, bentukan inilah yang disebut sebagai integral untuk koordinat polar. Nah, coba kita lihat. Jadi ini akan sama dengan proses integral sebelumnya itu menggunakan sigma. Ini sama dengan integral ganda ya pada daerah. Katakan selalu namanya daerah R ya. Ya, kemudian f x, y. Sekarang x-nya kan diganti tadi r cos theta ya. Ya, r cos theta, y-nya r sin theta. Nah, kemudian di sini rupanya apa ini? Ada R. R, dr, d, theta. Nah, inilah integral untuk fungsi dengan koordinat polar. Iya, itu. Oke. Coba-coba kita ambil contoh ya. Contoh untuk menghitung luas misalnya. Ya, saya tambahkan satu halaman. Ya, misalnya gambarnya begini. Ya, kita mau hitung, katakanlah ini bagian dari suatu lingkaran ya. Ya. Nah, kalau di sini 1, di sini 2, persoalannya kita mau cari luasnya ini yang saya arsir. Ya. Ya. Oke. Jadi kita karena ini kan hanya luas dicari, berarti nih fungsinya juga tidak perlu ada. Jadi ini hanya seperti daerah integral ya. Ya. Nah, bagaimana menghitung luasnya menggunakan koordinat polar? Kita lihat R-nya itu, jadi R, itu kan mulai dari panjangnya 1 sampai panjangnya berapa? 2 ya. Ya, jadi R-nya itu mulai dari panjangnya 1 ke panjangnya 2. Kemudian sudut yang dibentuk. Ya, berapa derajat? Sudutnya dari mana ke mana? Ternyata dari 0 sampai berapa derajat? Siku-siku 90 derajat. Jadi dari 0 sampai, kalau 90 derajat jangan pakai derajat ya. Kita pakai apa? Pi per berapa ini kalau 90 derajat? Pi per 2. Nah, ya. Oke. Nah, kalau begitu integral pada daerah R, F, fungsinya ini tidak ada sebenarnya. R cos theta, R sin theta, kemudian R dr d theta. Ini kalau kita selesaikan, nah, yang di dalam itu kita integralkan mau ke R dulu. R-nya mulai berapa? R-nya itu panjangnya dari 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2. Nah, integral yang di luar berapa tetanya? Tetanya dari 0 sampai pi per 2. 0, jadi teta dari 0 sampai pi per 2. Ya, integral dari 0 sampai pi per 2. Nah, fungsinya ini karena tidak ada tingginya, ya tidak perlu ada. Katakanlah tingginya tetap sama saja, 1 ya. Ya, jadi ini sama saja R, langsung saja R, dr, d theta. Ya, jadi menghitung luasnya bisa lebih mudah. Nah, integral Riemann yang ini tidak perlu diselesaikan menggunakan sigma. Nah, kita kembali ke teorema dasar integral bahwa
integral Riemann bisa dihitung menggunakan anti turunan. Ya, jadi menghitungnya pakai anti turunan. Anda masih ingat apa integralnya R terhadap R? 1/2 R kuadrat. 2 R kuadrat. Bagus. Jadi yang ini saya tulis 1/2 R kuadrat. Batasnya dari mana ke mana? 1 sampai 2. Nah, tapi masih ada ya integral yang di depannya ya. Theta, aduh, keluar. Mudah-mudahan. Nah, apa ini? Saya kena tadi. Mudah-mudahan masih ada. Oh ya, ini selalu kena ya. Ya, ini theta dari 0 sampai pi per 2. Ya, saya kira sudah mudah Ananda ya. Ini. Kalau kita lihat, kalau kita selesaikan, theta mulai 0 sampai pi per 2. 1/2 R kuadrat, R-nya diganti 2, lalu dikurangi, lalu R-nya diganti 1. Berarti 1/2, R-nya diganti 2, berarti 2 kuadrat. 4 ya. 4. Kurang. R-nya diganti 1 lagi, 1 kuadrat. 1. Ya, theta. Ini hasilnya berapa ini? 3/2. Nah, jadi hasilnya adalah integral 0 sampai pi per 2 in theta 3/2 d theta sama dengan 3/2 theta. Ya, tetapi batas dari 0 sampai pi per 2. Oke. Tetanya diganti dengan pi per 2, kemudian dikurangi tetanya diganti dengan 0. Ya, berarti 3/2 tetanya diganti pi per 2. Pi per 2. Jadi hasilnya adalah apa? 3 pi per 4. Ya, kita cek kembali, mudah-mudahan tidak ada salah hitung ya. Betulkah luasnya itu 3 pi per 4? Ya. Nah, coba luas yang luar dulu. Yang ini semuanya sampai, jadi mulai dari semuanya ini, lalu dikurangi yang di dalam. Nah, lihat, yang di luar itu kan 1/4 bidang lingkaran ya. Nah, hasilnya pi R kuadrat. Pi berapa ini? Tapi dibagi 4. Pi kali 2 kuadrat per 4. Hasilnya berapa? 4/4. Jadi pi ya. Oke. Kemudian yang di dalam. Nah, 1/4 lingkaran juga, lingkaran kecil. Jadi pi 1 kuadrat per 4. Hasilnya berapa? Pi per 4. Nah, coba kurangi. Pi dikurangi pi per 4. 3 pi per 4. Nah, 3 pi per 4. Betulkah? Betul. Ada? 3 pi per 4 itu. Iya. Oke, Ananda ya. Jadi kita latihan lagi satu nomor. Saya kira di bukunya, di filenya ada itu. Ya, coba mudah-mudahan ada filenya di sini. Ada contoh-contoh. Kita selesaikan saja. Mungkin contohnya di sini. Find volume AB solid bounded by plane Z sama dengan 0. Oh, ini. Oke. Kita mau cari volume. Ini apa? Solid ya, solid jadi benda pejal yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 0, itu dasarnya kayaknya. Dan apa ini? Paraboloida. Nah, paraboloida. 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Mungkin ada gambarnya. Ini dia gambarnya. Kita mau cari. Ya. Nah, coba kita lihat kalau kita mau hitung volumenya.
Yang di atas ini kan, ini sama dengan Z sama dengan, inilah X, Y-nya ya. 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya. Kemudian kalau Z sama dengan 0 yang di bawah. Nah, Z sama dengan 0 yang di bawah ini. Gitu. Nah, ini rupanya menjadi daerah integral. Nah, kalau kita mulai, mana titik nolnya? Di sini mungkin ya. Nah, berapa panjangnya dari R-nya? Cara menghitung R-nya, nah, lihat, ambil Z-nya sama dengan 0 di sini. Jadi 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat itu sama dengan 0. Ya, di sini saja kita tulis. Jadi 0 sama dengan 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi kita dapat, kalau kita selesaikan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Ya. Nah, coba kita transformasi X-nya menjadi R cos theta, Y-nya R sin theta. Kalau begitu kita dapat apa? X kuadrat menjadi R kuadrat cos kuadrat theta, Y kuadrat menjadi R kuadrat sin kuadrat theta. Jadi R kuadratnya bisa keluar ya. Nah, ini rupanya. Ya, jadi kita bisa tulis X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, Ananda masih ingat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta kan juga 1 toh? Iya, nilainya 1. Sehingga R-nya itu R kuadrat sama dengan 1. Atau R sama dengan 1. Ya, jadi kita sudah dapat R-nya 1. Kemudian sudutnya itu kan 2pi ya. Jadi mulai dari 0 berputar sampai 2pi. Ya, jadi tetanya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, kemudian fungsinya kan ada di atas ya. 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Oke, kita integralkan untuk menghitung volume. Saya buat tambah halaman baru. Ya. Oke. Ya, jadi ini mulai dari theta dulu ya. Berapa? Kemudian R-nya dari mana ke mana. Nah, kemudian di sini fungsinya, tapi nanti kita transfer. 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini kita nanti harus ubah. R-nya tadi panjangnya 1 ya, dari 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Ya, betul. Tetanya mulai dari 0 sampai 1 putaran, 2pi. Nah, ini tetap ingat bukan dr dt tetapi ada r-nya. R dr d theta. Oke. Nah, ini kita ganti dengan x-nya diganti r kuadrat cos kuadrat, y-nya diganti r kuadrat sin kuadrat. Sehingga integralnya menjadi apa? Tetanya mulai 0 sampai 2pi, integral dari 0 R-nya mulai 0 sampai 1, ini 1 kurang, ini X kuadrat kurang Y kuadrat berarti R kuadrat cos kuadrat. Nah, R kuadrat sin kuadrat untuk Y-nya berarti 1 kurang X kuadrat, jadi 1 kurang ini. X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi sama saja R kuadrat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, ini nanti kan jadinya 1 toh. Ya, ini yang ini R, ini cosnya. R dr d theta. Oke, kita sederhanakan.
Yang ini hasilnya 1. Jadi sebenarnya fungsinya adalah 1 kurang R kuadrat. Jadi integralnya dari θ-nya 0 sampai 2pi, R-nya dari 0 sampai 1 kurang R kuadrat, R, dr, dθ. Iya. Oke. Ini mengerjakan integral harus kuat ya mentalnya, biasanya panjang. Nah, kita perkalikan saja ini. 1 kurang R kuadrat kali R. Berarti R kurang R berpangkat 3. Ya, tulis lagi. 2pi. R-nya mulai 0 sampai 1. Ini R kurang R pangkat 3. Ya. dr dθ. Ya, oke. Nah, tinggal kita integralkan ini ke R. Integralnya R adalah ya 1/2 R kuadrat. R kuadrat. R berpangkat 3 integralnya 1/4 R pangkat 4. Batas dari berapa ke berapa? 0 0 sampai 1. Nah, integralnya sudah hilang yang 1, tinggal θ-nya saja. θ mulai 0 sampai 2pi. Nah, Ananda coba bisa lihat dθ tetap. Ini 1/2 R kuadrat, R-nya diganti 1, lalu R-nya diganti 0. Jadi sebenarnya ini langsung saja 1/2 kurang 1/4 ya. Iya. Iya, kan dari 0. 1/2 kurang 1/4 berapa? 1/4. Iya. 1/2 kurang 1/4, setengah dikurangi 1/4. Ya, 1/4 lagi. Jadi tinggal kita integralkan 1/4. θ mulai 0 sampai 2pi 1/4 dθ. Jadi integralnya adalah 1/4 θ. Tapi θ-nya dari diganti 0, 2pi. Hasilnya θ-nya diganti 2pi. Berapa ini? 2pi per 4 berarti pi per 2. pi per 2. Nah, oke. Pi per 2 ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan di buku. Mana ini? Mana tadi? Sudah. Bukan. Gambar-gambarnya tadi mana? Oh, ini dia. Ya. Berapa hasilnya? Oh, pi per 2 ya? Betul ya? Sama. Yang kita dapat berapa? Pi per 4. Sama pi per 2. Oh, pi per 2. Iya. Pi per 2. Ya. Itulah yang saya maksud. Jadi dasar dari integral itu adalah membuat partisi-partisi dulu. Ya. Kemudian membangunnya menjadi integral. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasinya ya. Ya, aplikasi dari integral. Kita mulai dulu dari aplikasi untuk integral fungsi satu variabel. Saya tidak masih ingat rasanya kalau mengajarkan density biasanya dari fisika ini. Misalnya begini Ananda ya. Kita mau cari massanya. Sorry. Misalnya ada besi, misalnya panjangnya 5 meter. Ada benda ya panjangnya 5 meter ini. Tetapi massa jenisnya itu tidak sama, kerapatannya tidak sama. Ya, kerapatannya tidak sama. Ya. Misalkan kita bisa membuat sebuah benda, kerapatannya di sini, misalnya kalau kita mulainya dari sini dari titik 0, kemudian di sini titik 5 ya. Kalau di sini kerapatannya itu bergerak mulai dari 1 terus continue
Ya, 1 tambah X misalnya. Ya, jadi kalau di sini kerapatannya adalah 1, maka di sini kerapatannya 1 tambah X, 1 tambah 5, itu 6. Kalau di tengah-tengah, 2,5, kerapatannya adalah 1 tambah 2,5, 3,5. Jadi kita bisa tulis, biasanya kerapatan itu pakai row ya, row X. Ini baru satu variabel. 1 ditambah X. 1 ditambah X. Ya, kerapatan. Jadi massanya itu bisa dihitung berapa massanya. Nah, makanya ini kita harus jumlah partisikan dulu, ya bagi-bagi. Ini batangan ini kita bagi-bagi, ya. Kemudian setiap bagian, misalnya kita ambil satu titik sampel, di sini ada titik XI, kemudian lebarnya adalah delta XI, lebarnya delta XI, ya. Maka bagaimana menghitung massanya? Ya, ini kan makin ke kanan, makin massanya makin besar. Ya, massanya makin besar. Ya, jadi kalau secara kasar bisa kita katakan makin ke kanan makin berat. Ya, massa kalau dikalikan dengan gravitasi bumi kan menjadi berat ya. Ya, jadi makin ke kanan beratnya makin tinggi gitu. Iya. Jadi bagaimana menghitungnya? Nah, tentu untuk menghitungnya kita bisa kembangkan menjadi sigma. Jadi titik sampelnya tadi berapa? Di titik XI. Berapa kerapatannya di titik XI? Kerapatan di titik XI adalah tentu 1 ditambah XI. Ya, 1 ditambah XI. Nah, kalau ini dijumlahkan, ya, I-nya mulai 1 sampai N. Ya. Kemudian ini dikalikan dengan delta XI ya. Ya, delta XI. Nah, kalau kita mengambil limitnya, limit N menuju tak hingga, nah ini menjadi integral sama dengan integral 1 ditambah X. Coba lihat, integral 1 tambah X, tapi batasnya dari mana? Dari 0 sampai 5. Ya, dari 0 sampai 5. Nah, tinggal ini. Ya, tinggal kita hitung integralnya berapa ini, 1 tambah X gitu. Nah, itulah massanya. Ya, kalau kita hitung integralnya 1 adalah X, integralnya X adalah 1/2 apa? X kuadrat. Kalau batas dari 0 sampai 5 berapa ini? X-nya diganti 5, 0. Berarti yang pertama adalah 5 tambah 1/2 X kuadrat. 5 kuadrat kurang 0 kuadrat. Berarti kali 25. Ya. Berapa itu? 25/2 ditambah 5. Ya, kalau 5 itu 10/2, 10 tambah 25, 35 per 25/2. betul ya? 35/2. Nah, inilah massanya gitu. Ya. Kan susah menghitung beratnya gitu. Ya, jadi katakanlah misalnya massa itu adalah berat. Jadi di bagian ujung di titik 0 ini beratnya adalah 1 kilo. Ya, 1 kilo. Kemudian ujung kanan, paling kanan, beratnya adalah 6 kilo. Nah, beratnya adalah 6 kilo. Ya, kemudian beratnya itu makin ke kanan, makin membesar, sesuai dengan fungsi 1 ditambah X. Dengan X itu jarak dari titik 0. Jadi misalnya pada saat kita misalnya potong di bagian tengah, berapa beratnya di situ? Misalnya di titik X sama dengan 1, berarti di situ beratnya 2. Ya, jadi kalau ada benda ujung kiri beratnya 1,
ujung kanan beratnya 6, kemudian perubahan berat jenisnya itu homogen dari 1 menjadi 6, maka kalau kita diminta berapa berat totalnya? Ya kita enak kalau kita orang matematika, kita tinggal integralkan. Ya seperti itu. Ya, integralkan. Nah, ini baru satu contoh Ananda ya. Jadi selalu dibawa ke notasi sigma. Iya. Nah, persoalannya begini. Misalnya begini, pertanyaannya ditambah lagi. Di mana titik kesetimbangannya? Ya, jadi misalnya ini. Saya gambar kembali. Ya, misalnya kalau bagian ujung beratnya 1, di bagian ujung kanan, ujung kiri 1. Nah, kira-kira di mana diletakkan penumpunya supaya ini seimbang gitu. Ya, tentu agak ke kanan ya. Ini kan yang di kiri kan ringan ya. Yang di kanan beratnya 6, yang di kiri 1. Nah, di dalam fisika itu ada namanya momen gitu ya. Momen ya. Jadi momen itu apa di fisika? Momen itu hasil kali jarak terhadap massa terhadap jarak suatu benda ya. Iya. Jadi makin jauh benda itu dari misalnya suatu titik lalu dilepas, itu makin besar momentumnya. Ya, sehingga kalau misalnya di ruang berdimensi 1 menghitung kalau ini adalah jaraknya adalah x, ya jaraknya adalah x, kemudian massa jenisnya misalnya kita definisikan rho x, rho, maka momentum, jadi momentum terhadap titik 0, titik O ya, titik O, itu sama dengan x kali rho x, ya, x kali rho x. Oke. Nah, kemudian bagaimana di mana titik tumpunya kita taruh supaya terjadi kesetimbangan. Nah, untuk mencari titik tumpuan atau titik beratnya, ya supaya balok ini tetap seimbang, maka momentum itu kita bagi dengan massanya keseluruhan. Ya, jadi momentum dibagi massa. Nah, jadi kalau momentumnya tentu kita jumlah, lalu massanya juga kita jumlah. Jadi kita bisa tulis ini. Titik beratnya, titik berat, nah itu sama dengan menjumlahkan ini ya, menjumlahkan xi momentum ya, rho xi, ya, oke. Kemudian kali delta xi, nah, kemudian dibagi dengan apa ini sigma rho xi. Nah ingat yang dibawa itu sebenarnya jumlah massa yang sudah dipartisikan. Jadi maksud saya begini, Ananda. Ya, kalau batangan ini saya bagi-bagi gitu ya. Nah, saya bagi-bagi, kemudian saya ambil titik sampel di sini xi, kemudian di titik xi itu ada nilai massa jenisnya, misalnya rho xi, ya, maka massa keseluruhan menjumlahkan rho xi, ya rho xi, nah dikali dengan delta xi. Nah jadi kalau diambil limitnya n menuju tak hingga, baik di atas maupun di bawah, itu akan menjadi integral. Nah dengan demikian titik beratnya menjadi apa? Jadi kalau ini menjadi integral x rho x. Ya, dx. Ini baru satu variabel ya. Dibagi integral rho x. Ya, oke. Nah, batasnya tadi sama dengan 0 sampai
5. 0 sampai 5. Nah, tinggal ganti rho X-nya tadi dengan apa? Kita sepakat tadi 1 ditambah X ya. Ya. Nah, coba Ananda di tempat masing-masing integralkan ini yang di atas. Yang di atas itu X kali 1 tambah X. Yang di bawah integral 1 tambah X dx. Nah, lalu bagi hasilnya. Nah, setelah dibagi, terlihat di situ nilainya itu adalah titik kesetimbangannya. Nah, kita mau lihat di titik mana coba. Ya, silakan masing-masing sambil saya bekerja juga di sini. Ya. Jadi titik berat batangan ya. Ya, titik berat batangan yang panjangnya katakanlah 5 meter. Ya. Nah, jadi tadi kita mau cari ini di mana posisinya. Integral dari 0. Jadi 0 sampai 5. X 1 ditambah X dx. Ini hasilnya berapa ya? Ini integralnya kali masuk saja. X ditambah X kuadrat. Integralnya X adalah 1/2 X kuadrat. Integralnya X kuadrat adalah 1/3 X berpangkat 3 batas dari 0 sampai 5. Ini adalah momentumnya. Berapa ini? Ini 5 ya. 1/2 X kuadrat. 1/2 kali 5 kuadrat. 25/2. Ditambah 1/3 kali 5 berpangkat 3. 5 berpangkat 3 itu berapa? 125 per 3 ya. 125 per 3. Ini berapa ini? Kalau per 6 jadinya berapa? Kalau kita bagi 6. Berarti 25-nya dikali 3 berarti 75. 125-nya dikali 2, 250 ya. Ya, berapa lah ini? 325 per. Nah, itu baru momentum. Ya, baru momentum. Sekarang massanya. Jadi massa integral 1 tambah X dx. 0 sampai ini ikutan terus. 0 sampai 5. Nah, ini bisa cepat ini. Integral 1 ya X. Tambah integral X 1/2 X kuadrat 0 sampai 5. Hasilnya berapa ini? 5 ditambah 25/2. Nah, jadinya 10 tambah 25, 35/2 ya. Per 2. 35/2. Sekarang bagi. 325/6 dibagi 35/2. 325/6. Oh ya. Dibagi 35/2. Ya, 35/2. Kalau dijadikan dibagi 6 semua, berarti 35-nya harus dikali 3. 35 dikali 3, 105. 5/6. Jadi tinggal ini yang dibagi. 325 dibagi 125. Berapa ini hasilnya? 325 dibagi 105. Ya 3 koma ya. Iya. Ya 3 lebih. Ya cari hitung sendirilah. Ya 3 lebih. Apa artinya 3 lebih itu? Berarti titik kesetimbangannya itu 3 meter dari kiri. Tidak boleh di tengah ya. Ya harus apa? 3, sekian gitu. Mengapa? Kan yang sebelah kiri itu kan ringan, sebelah kanan agak berat. Sehingga titik kesetimbangannya harus ke kanan sedikit. Nah, supaya bendanya itu bisa setimbang. Ya, tidak jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi, Ananda bisa mengembangkan dengan mengingat bahwa integral itu dibangun dengan
menjumlahkan bagian-bagian yang sudah dipartisikan. Ya, dipartisi atau dibagi-bagi. Iya. Nah, ini untuk satu variabel, Ananda. Ya. Coba-coba kita lihat, mungkin ada soal. Ini kayaknya. Wah, ini daerahnya, titik setimbangnya. Mungkin ada soal yang sudah dibuat. Ini. Mana contoh? Wah, ini bagus ini. Nah, ini dia. Oh, ini mencari titik kesetimbangan. Ada segitiga, tetapi massa jenisnya mungkin sama di setiap titik ya. Coba kita lihat. Find the massa dulu dan pusat massa. Pusat massa itu titik kesetimbangan ya. Pusat massa dari apa ini? Lamina namanya nih, triangular. Ya, lamina triangular. Jadi segitiga ya, segitiga. Titik-titiknya itu 0,0, 1,0, 0,2 dengan fungsi densitas. Oh, ada fungsi densitasnya ini. Ya. Jadi ada fungsi densitas. Fungsi kerapatan. Jadi artinya begini Ananda, fungsi kerapatan itu ini bendanya ini tidak sama kerapatannya. Kalau misalnya di titik 1,0 berapa anunya? Densitinya, kerapatannya. Masukkan saja 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 0 berarti 4. Jadi di sini rho-nya 4. Ya, rho-nya ini sama dengan 4. Nah, kalau di 0,0 tentu kalau 0,0 X-nya 0, 1. Kalau di sini di 0 itu rho-nya 1. Kalau di ujung atas rho-nya berapa? 0,2 ya, 0,2. Y-nya 2. Apakah saya melewat? Tangan saya ini mana ini tadi soalnya? Hah? Ini. Aduh. Nah, kalau ini grafiknya 0,2 berarti Y-nya 2, X-nya 0. Berarti Y-nya 2, 1 tambah 2. Ini rho-nya 3 di atas. Ya, rho-nya 3. Jadi apa yang bisa kita... Oh, ternyata lempengan ini, nah ini tidak sama tidak sama kerapatannya. Ya. Nah, persoalannya kalau kerapatannya berbeda-beda, di mana letak titik setimbangnya? Nah, Ananda bisa cek, ini sudah didapat ya, berapa? 3/8, 11/16. Disitulah titik kesetimbangannya. Ya, seperti itu ya. Saya kira mudah menghitungnya, tinggal menghitung dulu massanya. Massanya tinggal integral ini, ya, integral dari rho dy dx. Ya, sesudah mencari massanya, mengintegralkan. Coba lihat batas integralnya mengapa? Nah, coba ini tidak bisa besar lagi. Oke. Coba dilihat. Mengapa y-nya dari 0 sampai 2 kurang 2x? Kemudian x-nya dari 0 sampai 1. Coba kita lihat. Aduh, selalu ikut. Ya. Nah, mengapa y-nya dari 0 sampai 2 kurang 2x? Nah, ini kan ada, bisa ditulis ya, ini. Bisa dicari bahwa kalau ada segitiga begini, garis dari 1,0 ke 0,2 itu persamaannya adalah y sama dengan 2 kurang 2x. Sehingga batasnya y-nya itu dari 0 sampai 2 kurang 2x. Kalau x-nya, nah kalau dari gambar bisa dilihat gambar x-nya dari 0 sampai 1. Ya, jadi integralnya menjadi ini. Integral dari
X-nya 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 2 kurang 2X, lalu ini diintegralkan. Nah, kemudian diselesaikan, ini hasilnya. Nah, mengapa? Ini hasilnya Y, ini integralnya 1 adalah Y. Integralnya 3X, tapi terhadap Y adalah 3XY. Integralnya Y terhadap Y, 1/2 Y kuadrat. Masukkan batasnya. Masukkan batas, didapat, lalu disederhanakan, dia dapat 1 kurang X kuadrat. Y-nya di sini diganti dengan 0, diganti juga dengan berapa ini? 2 kurang 2X. Jadi pertama Y-nya diganti 2 kurang 2X, lalu dikurangi, lalu diganti lagi dengan 0. Didapatlah integral yang terakhir 1 kurang X kuadrat. Diintegralkan. Integralnya 1 adalah X. Integralnya X kuadrat adalah 1/3 X berpangkat 3. Nah, dikali 4, karena ada perkalian 4 di luar. Nah, diselesaikan, rupanya dia dapat 6/6 ya? Oh, 8. Wah, mata saya kurang bagus. 8/3. Nah, ini massanya. Ya, lalu momennya. Ya. Nah, kali mana tadi? X kali 1 ditambah 3X tambah Y, betul. Berarti menjadi X kali 3X kuadrat tambah XY. Nah, diselesaikan. Oke, diselesaikan, didapat berapa di atas? Oke, didapat ini hasilnya. Ini 3/8. Ini karena pembagian dibagi dengan 8/3. Tapi yang jelas hasilnya untuk X-nya itu adalah, ini kan dibagi. Ini hasilnya M-nya ini 8/3 ya. Sudah didapat dari atas. Ya, dibagi 8/3. Jadi kalau dijadikan perkalian menjadi 3/8. Iya, 3/8. Oke. Ya, itu kita didapat rupanya tetap 3/8. Jadi titik setimbangnya dalam arah X itu adalah ke kanan sedikit 3/8. Ya, 3/8. Jadi ini ya, di sini adalah 3/8. Ya. Oh, kemudian nanti Ananda dapat Y-nya, nah, itu berapa itu? 11/16. 11/16. Jadi pusat kesetimbangannya adalah 3/8,11/16. Ya, mengapa X, Y? Karena ini adalah fungsi 2 variabel. Iya. Oke, Ananda. Jadi sangat terbuka peluang untuk mengembangkan aplikasi dari integral, mulai dari integral 1 variabel sampai integral 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Ya, saya kira buku yang saya pilihkan untuk Ananda, contoh-contohnya jelas. Bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu sulit, ya. Saya juga tidak terlalu pintar bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Inggris seperti ini, saya pikir Ananda semua tidak sulit, ya. Iya. Oke, baik Ananda semua. Jadi ini pertemuan ke-14. Jadi tolong nanti tetap diisi absennya ya. Oke. Ini semua Ananda hadir semua ya, mudah-mudahan hadir semua. Ini ada berapa semua di, ya, saya stop dulu share screen-nya ya. Ya, ini ada berapa ini semua?
30 berapa? 38, 39? Ya. Oh, kita 37 mungkin 38. Iya. Oke. Karena nilai nilai mid semester juga belum saya buat sampai sekarang. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin Ananda semua untuk ujian tengah semesternya itu tidak mau saya lakukan lewat tes tertulis ya. Ya, bukan apa-apa karena pertama sekarang ini orientasi untuk menguji Anda adalah orientasi kinerja. Ya, jadi sebaiknya ujian-ujian itu menyatakan kemampuan yang dimiliki. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan memecahkan masalah, menulis penyelesaian, tetapi kemampuan menjelaskan. Ya. Kemungkinan juga nanti ada tes tertulis atau tes tertulis untuk ujian akhir, tetapi untuk nilai mid semester selain dari tugas yang saya minta diselesaikan dan diunggah di SAMOK, saya minta Ananda mengerjakan satu soal saja, tetapi divideokan. Ya, jadi satu soal Ananda harus videokan bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Ya, silakan pilih saja. Nah, pilih mulai dari fungsi vektor, soal yang mana Ananda senang. Kemudian Ananda harus menunjukkan video bagaimana Ananda menjelaskan atau menyelesaikan soal tersebut. Ya, jadi harus jadi seakan-akan Ananda menjelaskan di depan siswa gitu ya. Ya, jadi itu yang saya harapkan. Tugas untuk mid semester saya minta ini harus selesai di dalam 2 minggu. Ya, dalam 2 minggu. Jadi kalau hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 2. Ya? Tanggal 20 ya? Iya. Nah, tanggal 20 Iya, Pak. ditambah 14 jadinya tanggal berapa itu? 20 tambah 14 34 kurang 3. Berarti tanggal 3. Ya, tanggal 3 Juni. Nah, videonya linknya jadi bukan video yang dikirim ya. Nah, itu terlalu berat. Yang dikirim adalah linknya. Link video. Ya terserah Ananda mau diletakkan di mana videonya, lalu dikirimkan ke saya linknya. Boleh diunggah di YouTube, nanti linknya diserahkan ke bisa juga di copy paste ke grup WhatsApp, boleh. Tetapi yang saya inginkan karena ini harus laporan, itu harus diunggah di pertemuan mid semester. Kalau tidak salah pertemuan 8. Nanti di pertemuan 8 saya buatkan forum. Di situ Ananda bisa copy paste link dari video Ananda menyelesaikan soal. Ya, terserah bagaimana caranya lah. Tapi yang jelas saya mau minta mengerjakan soal itu pertama harus memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri, nama saya, kemudian NIM, ya, kalau misalnya bukan dari UNM disebut saya dari UNES ya, UNESA atau UNES, UNES ya, ya. Kemudian sesudah perkenalan seperti itu, Ananda bisa boleh share screen kalau misalnya memang mau share screen menjelaskan, boleh juga tetap videonya
disorot ke kertas di mana Ananda menunjukkan cara mengerjakannya. Ya, mungkin di situ ballpoint-nya digerakkan, nanti diperlihatkan, digambar dan sebagainya. Kan banyak caranya untuk memvideokan ya, cara menyelesaikan. Ya, kalau Ananda punya tablet pakai pena, ya bisa dengan tablet ya, dengan pena. Boleh, tapi itu tidak perlulah. Bagaimanalah caranya Ananda bisa menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita semua cara mengerjakan soal yang Ananda pilih. Saya tidak, untuk mid semester, saya tidak perlu menunjukkan soal yang mana dikerjakan. Ananda saja yang pilih soalnya. Ya, Ananda saja yang pilih soalnya. Ini kan sudah banyak sekali yang sudah dikerjakan ya. Ya, mulai dari yang pertama kali pertemuan fungsi vektor sampai sekarang, sampai di bagian terakhir ini, ini adalah integral dengan koordinat polar. Ya terserah yang mana soal. Cukup satu soal saja. Karena yang saya mau nilai adalah performance-nya. Ya, nanti saya sampaikan di grup WhatsApp bagaimana kita nanti ujian tertulis ya. Tapi yang jelas ujiannya itu tetap berada di dalam Zoom supaya saya bisa melihat Ananda semua sedang mengerjakan soal. Jadi kemungkinan ujiannya nanti tanggal 3 juga itu ujian tulisnya. Nah, tanggal 3 juga itu hari terakhir menyetor link dari video mengerjakan soal. Ya. Ada yang mau bertanya Ananda? Silakan. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk UAS-nya itu Pak kan ujian tertulis, materinya itu Pak dari materi yang setelah mid semester. Yes. Apanya? Oh, saya bisa bikin soal itu bisa ditanya mulai dari fungsi vektor sampai integral. Kan gampang buat satu fungsi saja. Ya, gambar misalnya fungsi vektornya seperti apa. Sebenarnya materinya semua. Ya, tetapi tidak usah terlalu khawatir. Soalnya tidak terlalu sulit ya dan tidak terlalu banyak. Ya, itu prinsipnya. Meskipun saya belum buat soalnya. Ya. Oke ya. Dan mudah-mudahan tugas-tugas Ananda semua lengkap di dalam SAM Oke. Karena saya lebih melihat kelengkapan tugas gitu. Karena itu menunjukkan Ananda sangat berpartisipasi di dalam mata kuliah kalkulus peubah banyak. Ya, itu yang penting bagi saya ya. Kemudian yang kedua, tentu performance saya mau lihat karena Ananda ini calon guru ya. Ya, bagaimana menjelaskan di depan siswa ya. Ya, jadi seakan-akan Anda menerangkan di depan siswa. Ya. Misalnya siswanya ada di rumah gitu ya. Anda jelaskan lewat video cara mengerjakan soal. Ini contoh saja. Kemudian memang ada tes tertulis, tetapi bobot tes tertulis itu sama saja dengan yang lain. Saya tidak terlalu dengan tes tertulis. Ya, tes tertulis nilainya setara dengan mid semester, setara dengan tugas. Iya. Ya. Jadi itu yang saya harapkan dari Ananda semua. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita sudah bisa merampungkan semua, sudah tertulis. Kemudian untuk minggu depan saya hanya minta Ananda mengisi absensi ya, pertemuan 15, kemudian pertemuan 16 itu mengisi absensi lagi untuk ujian, dan untuk pertemuan minggu depan itu saya nyatakan bahwa itu adalah tugas mandiri ya. Ya, tugas mandiri mengerjakan soal-soal, merampungkan tugas-tugas yang belum disetor.
Iya. Nanti tolong saya diingatkan ya, kalau memang ada beberapa yang minta belum memasukkan tugas, nanti saya buka kerannya lagi untuk Anda memasukkan tugas di pertemuan-pertemuan berapa gitu. Tapi mungkin tidak semua pertemuan. Ya. Oke, Ananda ya. Masih ada pertanyaan? Tapi Pak, Ya, silakan. untuk absen hari ini kayaknya LMS sedang error, Pak. Masa? Iya, Pak. Kalau begitu absennya saya buat sampai besok ya. Ya, jadi nanti saya buat tambah sesinya, absennya bisa mulai hari ini sampai besok. Saya tidak mengecek LMS ya, tapi yang jelas tadi pagi kan saya buat absennya tadi pagi, masih bagus. LMS-nya error ya, betul ya? Kalau sementara saya buka sekarang masih error, Pak. Kan saya hanya buat sampai jam 15.30 ya. Iya. Ya, apa boleh buat? Nanti saya sampaikan di Zoom kalau memang masih error sampai 15.30. Tapi tolong ada yang menyampaikan di grup WhatsApp, ya. Ya. Oke. Saya mana ini? Oke, saya screenshot lagi ya, supaya bisa lebih banyak. Oke, kemudian mana ini? Tambah satu lagi. Screenshot. Mantap. Ya,